guys, welcome back to Madam English YouTube channel. Hari ini kita mau sharing lagi nih. Ini adalah vlog kedua aku. Kita bakalan sharing lika-liku menjadi seorang guru. Oke, kalau kalian udah nonton part satunya, itu adalah cerita aku waktu awal banget menjadi guru ya. Pertama kali aku jadi guru dan you know what, gaji yang aku dapatkan pada saat itu. Tapi aku nggak menyesal sama sekali ya untuk jadi guru ya. Karena menurut aku guru itu sangat menyenangkan. And I really love being a teacher ya. Aku suka banget menjadi guru ya. Aku sangat enjoy dengan pekerjaanku. Nah, selanjutnya nih di vlog kali ini kita bakalan sharing tentang pengalaman aku juga. Tapi lebih ke pengalaman bagaimana sih aku membuat YouTube channel ini. Jadi, aku tuh nggak ujuk-ujuk bikin YouTube channel jebret gitu ya, enggak ya. Ada cerita yang sensitif dan lumayan menyedihkan sih sebenarnya dulu ya. Tahun 2020. Kalau kalian masih ingat ya, tahun 2020 itu terjadinya pandemik di mana pembelajaran yang harusnya di sekolah dirubah menjadi pembelajaran yang di rumah gitu. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, jadi kita jarak jauh. Nah, you know what? Terjadi learning loss yang besar-besaran kan pada saat itu. Nah, aku itu bikin YouTube channel itu bukan karena aku bisa ngomong depan kamera awalnya ya. Tapi aku juga belajar untuk ngomong depan kamera itu lumayan lama gitu ya. Lumayan yang struggling juga. Video awal-awal aku kalau kamu nonton itu editingnya tuh banyak banget. Potongannya tuh editingnya tuh banyak banget. Karena sebelepotan itu ngomongnya depan kamera, ya ampun ya. Jadi tahun 2020 itu terjadi pandemik, semua orang tuh pada galau kan, ngajar dari rumah, anak banyak yang gak ikut kegiatan pembelajaran online gitu ya. At the end of the semester pada tahun 2020 itu, aku mendapatkan suatu masalah yang besar banget. Jadi menurut aku itu masalah besar banget. Karena aku dibilangin sama parents bahwa aku adalah guru yang tidak berkompeten. Sedih banget sih sebenarnya ya, karena aku merasa I'm trying hard to give the best for the teacher, for the students ya. Aku coba untuk kasih yang terbaik buat murid aku. Aku mudahkan semua tugasku, begitu ya. Jadi aku nggak ekspektasi tinggi ke anak-anak. As long as they join the class, nggak apa-apa gitu. Mereka mengerjakan tugas yang simple-simple aja menurut aku, tapi ada aktivitasnya setiap harinya. Nah, ada beberapa murid memang yang tidak mengikuti pembelajaran secara online ini. Kelasku tuh ada 2 ya guys ya. Bahasa Inggris itu seminggu ada 2. Bahasa Inggris wajib dan peminatan pada saat itu. Jadi yang satu itu di pagi hari dan yang satunya itu di siang hari. Nah, jadi karena 2 kali pertemuan, jadi aku tuh banyak banget bikin persiapan ya untuk ngajar online. Cuma pada saat itu kita tuh nggak ngajar online tuh setiap hari itu pertemuan Zoom itu nggak. Karena kan awal-awal itu kita masih pakai kuota sendiri gitu ya. Jadi kasihan juga kalau anak-anak tuh menghabiskan banyak kuota setiap pertemuannya gitu. Jadi aku selang-seling. Ada yang aku kasih tugas, ada yang aku kasih bahan ajar gitu ya, kayak presentasi, PowerPoint gitu-gitu untuk mereka pelajari sebelum nanti kita ada pertemuan yang Zoom meetingnya juga. Pada saat Zoom meeting juga cuma pertemuannya 40 menit doang karena pakai yang gratisan begitu. Nah, singkat cerita ya, setelah aku kasih media pembelajaran yang seadanya pada saat itu, ya kayak presentasi-presentasi, aku fotoin materi pelajarannya gitu ya. Baru kayak gitu, terus aku kasih tugas juga yang simpel-simpel. Adalah orang tua yang bilang ketika anaknya itu, aku bilang gini, Bu, anaknya itu nggak mengerjakan banyak tugas, jadi nggak pernah ikut pembelajaran. Sebenarnya nggak ikut pelajaran tuh nggak cuma dia gitu ya, ada beberapa anak. Cuma yang marah-marah itu orang tua satu orang ini gitu. Si satu orang ini tuh ngomongnya sampai mau ngomong ke kepala sekolah. Jadi kayak sedih banget gitu kan. Ya ampun, ini lagi pandemik. Aku juga ngerasa susah ngajarnya. Tapi aku diaduin ke kepala sekolah. Sampai akhirnya ya sedih banget lah pokoknya ya. Omongannya itu kayak merendahkan aku banget gitu. Memang sih aku juga memang bukan experience teacher yang udah hebat banget, bukan gitu. Aku juga masih belajar. Cuma ketika ada seseorang yang tidak percaya dengan apa yang sudah aku usahakan, itu rasanya sedih banget gitu. Nah, akhirnya aku minta dia yang tadinya itu harus storytelling ya, harusnya anak SMA itu sudah bisa storytelling. Nah, ini aku cuma kasih tugas untuk baca buku cerita sambil divideoin.
As simple as that gitu ya. Jangan berpikir bahwa aku ngasih tugas yang sulit juga sehingga anak-anak itu benci sama aku, tuh enggak gitu ya. Jadi aku kasih sesimpel mungkin. Jadi aku cuma suruh mereka tuh baca buku sambil di videoin, reading out loud lah ya jadinya ya, bukan storytelling. Tapi that's okay, nggak apa-apa, yang penting kamu buat tugasnya gitu. Akhirnya dia ngerjain seadanya banget. Itu aja tuh udah aku terima dengan lapang dada ya. Ya udahlah gitu, aku udah terima dengan lapang dada. Next, karena anak itu masih lanjut ya, naik kelas gitu. Jadi aku mau mempersiapkan yang terbaik buat mereka lagi, agar aku nggak dikomplain atau direndahkan lagi begitu. Jadi aku berpikir gimana ya untuk kasih materi pelajaran yang mereka bisa mudah untuk ikutin. Gimana ya biar mereka itu belajarnya nggak ngeluh begitu ya. Terus aku bikinin mereka itu Google Form. Pada saat itu aku bikin Google Form, aku kasih ke murid-murid aku. Silakan pilih media pembelajaran atau cara belajar seperti apa sih yang mereka suka selama pandemik ini, yang kira-kira mereka tuh terbantu ketika pandemik ya. Jadi setelah survei, aku dapat tuh infonya bahwa mereka itu suka belajar yang gurunya itu hadir, bisa melalui video seperti itu ya. Jadi mereka mintanya pelajarannya seperti itu. Sedangkan aku sama sekali tidak punya basic ngomong di depan kamera dan juga editing gitu ya. Aku sama sekali nggak ada basic itu dulu. Jadi aku belajar dari YouTube. Aku belajar dari YouTube cara bikin video. Aku belajar dari YouTube cara ngomongnya gimana gitu ya. Kalau ngajar sih ya udah beberapa tahun ya ngajar gitu, dari 2012 aku ngajar. Cuma kan beda ya ngajar di kamera sama ada orangnya langsung. Nah, jadi aku tuh belajar sama liburan. Selama liburan sekolah itu aku nggak belajar gitu ya, dari bulan Mei. Bulan Mei itu aku belajar gimana caranya biar aku bisa bikin video dan aku yang ada di dalam videonya. Sebenarnya sih banyak ya teman-teman yang bilang ya udah sih kasih aja video YouTube orang, kasih ke anak-anak. Cuma aku kayak ngerasa yang tahu anakku itu kan aku tuh ya, yang tahu karakteristik anak-anak itu aku, yang tahu gimana mereka itu bisa belajar dengan aku itu gimana, itu aku sendiri gitu. Jadi aku mau bikinin video dari aku sendiri. Aku nggak ngambil video orang lain gitu. Jadi aku maunya ya udah aku yang hadir di dalam video itu biar mereka selalu ngerasa aku tuh ada untuk membantu mereka maupun dari jarak jauh atau dari manapun. Nah, selanjutnya aku bikin video pertama aku tuh banyak banget potongannya. Editannya tuh banyak banget karena sebelepotan itu ngomongnya guys depan kamera. Ya, tapi demi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik aku di sekolah ya, yang sebenarnya sekolah aku tuh sekolah yang muridnya nggak terlalu banyak. Sekelas itu cuma 18 orang, maksimum tuh 18 sampai 20, bahkan pada saat aku ngajar 2020 itu kelasnya itu isinya tuh 18, 17, 16 orang gitu. Jadi memang kelasnya itu sedikit. Cuma aku tetap mau kasih yang terbaik buat mereka gitu.